Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Kurnia Robi, dosen S1 Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil, yaitu Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Mata kuliah ini, yaitu Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, merupakan mata kuliah dasar yang saya ajarkan kepada mahasiswa manajemen pendidikan di semester 1. Kenapa mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar? Itu karena di dalam mata kuliah ini akan dibahas bagaimana tentang sosiologi serta antropologi dengan kami kaitkan pada dunia pendidikan. Mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan memiliki bobot sebesar 2 SKS. Utamanya dari mata kuliah ini yang saya ajarkan adalah bagaimana mahasiswa bisa mengetahui wawasan tentang pola-pola masyarakat, kehidupan sosial masyarakat, dan segala aspeknya yang berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Dan bagaimana mahasiswa juga bisa mengetahui tentang kontribusi ilmu-ilmu antropologi dan fenomena-fenomena kebudayaan yang ada dan pengaruhnya terhadap pendidikan di Indonesia serta di dunia. Keterikatan antara pendidikan dan kebudayaan sekolah sebagai sistem sosial dan budaya serta kebudayaan dalam dunia pendidikan itu sendiri. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada Sosiologi dan Antropologi Pendidikan semester awal ini, saya menekankan kepada mahasiswa agar dapat menguasai konsep sejarah dan ruang lingkup sosiologi pendidikan, lalu bisa menguasai sejarah dan ruang lingkup antropologi terhadap dunia pendidikan, dan bagaimana melihat dunia pendidikan itu sebagai sebuah media ataupun sarana penyebaran dari fenomena-fenomena sosial serta kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia maupun dunia. Untuk kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, saya menggunakan dua metode, yaitu pertama metode luring dan metode daring, menggunakan Zoom Meeting ataupun menggunakan LMS, menggunakan Google Meet dan Google Classroom dan sebagainya. Keunikan dari penilaian mata kuliah ini saya berikan kepada mahasiswa dengan menggunakan case-based learning, ya. Di dalam contohnya dalam UTS saya memberikan sebuah assessment yang menarik kepada mahasiswa saya dengan memberikan sebuah contoh-contoh fenomena sosial dan kebudayaan menggunakan film. Jadi ketika assessment, ketika ujian tengah semester, saya memberikan 10 film yang berkaitan dengan dunia pendidikan, sosiologi, serta antropologi, seperti contohnya misalkan film Laskar Pelangi, film Sang Pemimpi yang fenomenologis tersebut, sehingga bisa memberikan gambaran nyata bagaimana sosiologi serta antropologi sebuah masyarakat itu bisa memberikan dampak terhadap dunia pendidikan. Harapan besar saya untuk mahasiswa saya ketika mempelajari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, mereka tidak lagi ketika di akhir semester bertanya, kenapa Kementerian Pendidikan ketika ada pergantian kepemimpinan ataupun ganti menteri itu selalu mengganti kebijakan gitu. Sehingga mereka bisa memahami bahwasanya adanya kebijakan-kebijakan yang terbaru itu adalah merupakan implikasi, dampak, ataupun respon dari pemerintah untuk bisa menjawab fenomena-fenomena sosiologi serta antropologi yang selalu juga berubah seiring dengan perkembangan zaman. Kalau kebijakan tidak berubah, dengan adanya perubahan-perubahan tadi, maka nanti akan tidak bisa menjawab perubahan-perubahan tadi. Buku-buku sumber referensi yang saya ajarkan kepada mahasiswa saya adalah sebagai berikut. Adapun sistem penilaian yang saya gunakan untuk mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, saya memberikan presentasi berupa sikap sebanyak 30%, keterampilan umum sebanyak 15%, keterampilan khusus sebanyak 15%, serta pengetahuan sebanyak 40%. Dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, saya juga memberikan beberapa pengalaman-pengalaman pengabdian serta penelitian saya yang saya integrasikan ke dalam mata kuliah ini. Seperti misalkan saya pernah membuat sebuah sistem bimbingan skripsi online yang itu merupakan jawaban dari tuntutan zaman yang tidak lagi selalu mengandalkan pertemuan-pertemuan secara luring, bahkan secara daring pun ketika zaman COVID kemarin
sehingga sistem ini tuh bisa mereduksi yang namanya fraud ataupun ketidaksinkronan antara dosen serta dosen pembimbing gitu. Dan itu saya berikan contoh sebagai penelitian saya kepada mahasiswa. Ini adalah salah satu contoh bagaimana dunia pendidikan itu bisa selalu berkembang menjawab tantangan zaman, bagaimana sosiologi dan antropologi pendidikan juga bisa memberikan kontribusi nyata untuk pendidikan juga. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan kepada mahasiswa saya yang kebetulan mencapai di pertemuan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi ya dalam pertemuan keempat untuk mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Sebelum saya mulai, alangkah baiknya teman-teman semuanya saya persilakan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman semuanya, masih ingat di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang yang namanya sosiologi dan antropologi. Ada yang mau meresume untuk menjelaskan tentang apa itu sosiologi dan apa itu antropologi? Silakan. Oke, baik. Siapa teman-teman yang mau akan memberikan penjelasan soal pertemuan minggu yang lalu tentang sosiologi serta antropologi? Silakan. Oke, silakan. Fawas terlebih dahulu. Baik, izin Pak, saya Mas Fawas. Minggu kemarin kita sudah mempelajari sosiologi dan antropologi pendidikan. Ya, antropologi pendidikan. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang sosiologi. Jadi apa yang saya dapat dari minggu kemarin tentang sosiologi. Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi sosial dan pola-pola hubungan sosial. Nah, hubungan sosial ini mencakup analisis struktur sosial, institusi, proses sosial dan perubahan sosial. Jadi kurang lebih seperti itu dari sosiologi yang telah saya pelajari minggu kemarin. Oke, baik. Terima kasih Fawas untuk penjelasannya tentang masalah sosiologi. Silakan untuk yang antropologi, siapakah yang bersedia? Oke, silakan. Izin Pak, sebelumnya nama saya Maharani Nur Azizah. Yang saya pelajari tentang antropologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, tentang manusia dengan kebudayaannya, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan alam sekitarnya Pak. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Maharani. Tepuk tangan untuk Fawas dan Maharani. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah bisa meresum tentang pertemuan di minggu yang lalu bahwasanya yang namanya sosial dan kebudayaan itu adalah sesuatu yang berkaitan erat. Kalau saya berjalan sendiri itu adalah individu, tapi kalau saya bergandengan tangan dengan pacar saya, dengan istri saya, dengan keluarga saya, itu adalah komunitas sosial saya yang dinamakan sebagai keluarga. Nah, sebagai keluarga, layaknya sebagai sebuah komunitas sosial, itu pasti memiliki yang namanya kebudayaan. Nah, kebudayaan itulah yang dipelajari dari yang namanya sebuah lingkungan sosial untuk membentuk sebuah kebudayaan. Jadi teman-teman semuanya, pada pertemuan minggu keempat ini kita akan membahas yang namanya perubahan sosial dan kebudayaan dan juga dampaknya terhadap pendidikan kita. Ya kan? Jadi yang namanya perubahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, itu selalu terjadi pada masyarakat sosial kita teman-teman semuanya. Baik teman-teman, yang namanya perubahan ya, itu kalau kata filosof itu mengatakan seperti ini. Sesuatu yang paling pasti di dunia ini itu adalah perubahan. Ya. Dan perubahan itu tidak bisa kita pungkiri selalu terjadi pada masyarakat sosial kita. Dan pengaruhnya sangat besar terhadap diri kita, sosial kita, dan kebudayaan kita sampai ke tingkat pendidikan kita, ya kan? Mau tahu lebih lengkapnya nanti saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu teman-teman. Pertama ada definisi perubahan sosial. Itu merupakan salah satu perubahan yang terjadi di tingkat masyarakat. Ya. Kenapa sebuah masyarakat itu dari yang dulunya punya kalau misalkan kita di masyarakat ketimuran ya teman-teman ya, itu kan memiliki sebuah yang namanya adat. Kenapa masyarakat ketimuran yang punya adat yang sudah paten ya tiba-tiba bisa berubah? Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri sebenarnya teman-teman. Lalu yang nomor dua,
ada faktor-faktor perubahan sosial dan kebudayaan. Banyak sekali faktor-faktornya. Pertama dari faktor eksternal, ya. Dari kalau kita misalkan lihat di HP kita ya, itu banyak sekali sosial media tren sosial media yang itu bisa merubah diri kita ya. Sekarang kan banyak sekali yang namanya short course ya. Misalkan kalau teman-teman kalau lihat di video di TikTok, di Instagram, misalkan cara memasak ayam bawang, bla 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 bla. Nah, itu adalah salah satu tren ya, tren sosial yang bisa merubah sikap kita sebagai individu yang kita bawa di masyarakat sosial kita, ya kan? Contoh misalkan teman-teman semuanya kalau punya grup arisan, ya, di grup arisan itu kan kadang-kadang teman-teman punya game. Nah, teman-teman misalkan jadi satu individu membawa suatu game yang teman-teman lihat dari sosial media, entah itu TikTok, entah itu Instagram, entah itu Twitter dan sebagainya, lalu dibawa ke lingkungan arisan kalian. Nah, tiba-tiba mereka merasa suka dengan game yang sudah kalian bawa tadi. Itulah yang namanya perubahan dari faktor eksternal gitu. Kalau dari internal apa? Kalau dari internal adalah dari teman-teman semuanya bisa faktor pembawaan diri ya. Misalkan teman-teman sudah mulai dewasa, sudah mulai bisa mengalami yang namanya masa puber dan sebagainya. Itu perubahan-perubahan di faktor internal. Contoh misalkan teman-teman yang dulunya ketika SD belum bisa berjilbab ya atau tidak berjilbab, terus ketika masuk ke masa usia SMP, SMA sudah mulai bisa berjilbab ya, itu juga faktor internal yang terjadi dalam diri sendiri gitu. 3, teman-teman, kita masuk ke yang nomor 3, ada arah perubahan sosial dan budaya. Teman-teman, yang namanya perubahan kadang-kadang itu tidak mempunyai sifat yang positif ataupun negatif, tergantung bagaimana masyarakat sosial serta kebudayaan tadi itu menanggapinya gitu. Kebudayaan yang ada di Indonesia tidak bisa kita bawa ke dalam kebudayaan yang ada di luar negeri, ya kan? Kadang-kadang sama orang luar negeri itu ditanggapi negatif. Begitupun juga kebudayaan yang ada di Amerika Serikat sana. Teman-teman berkuliah pakai tank top, teman-teman berkuliah pakai pakaian yang terbuka gitu. Itu kan nggak sesuai dengan norma-norma ataupun kebudayaan yang dianut oleh masyarakat kita, ya kan? Itu bisa jadi nilai trennya negatif, ya kan? Perubahannya negatif gitu. Jadi yang namanya perubahan itu kadang-kadang tidak bisa serta-merta kita terapkan di suatu masyarakat tertentu. Karena apa? Kadang-kadang responnya mereka itu ada yang positif, ada yang negatif. Tuh, maka kita sebagai manusia harus bisa mencermati apakah yang kita bawa ini, yang saya bawa ini untuk masyarakat setempat itu bisa memiliki nilai-nilai positif bagi mereka ataukah malah sebaliknya gitu. Nomor 4, teman-teman, ada yang namanya proses terjadinya perubahan sosial. Nah, dalam yang namanya proses ini itu banyak sekali yang mengatakan apakah itu prosesnya cepat, lambat, ataupun bahkan butuh waktu yang bertahun-tahun lamanya dan sebagainya. Tapi yang pasti kalau kita berkaca pada yang namanya wabah seperti halnya COVID kemarin, ya kan, itu kan perubahannya kan cepat sekali, nggak sampai hitungan tahun, nggak sampai hitungan bulan. Bulan Maret diketahui ada pasien positif COVID di Depok, ya kan. Tiba-tiba bulan April, Mei, Juni sudah mulai menambah, ya kan. Dan itu kan suatu perubahan yang cepat sehingga memberikan dampak juga bagi kehidupan sosial kita, sampai juga ke kehidupan di pendidikan kita, ya kan. Tuh. Oke, yang nomor 5, apakah ada hubungan kebudayaan dan pendidikan? Ya, ini pernah saya jelaskan di pengantar pertemuan pertama, teman-teman semuanya. Yang namanya pendidikan itu selalu memberikan pengaruh terhadap kebudayaan, dan juga kebudayaan juga memberikan pengaruh terhadap pendidikan. Ya, contohnya apa? Pertama, ruang kelas yang kita tempati saat ini itu adalah merupakan kebudayaan yang diadopsi dari ruang kelas di Barat, gitu. Jadi zaman dulu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, pendiri Muhammadiyah, berusaha untuk mengadopsi sistem pendidikan Barat dalam pendidikan yang ia dirikan, dalam sekolah yang ia dirikan, gitu kan. Diajak sama masyarakat sekitar, kenapa mengadopsi Barat, kenapa mengadopsi kafir dan sebagainya, gitu, ya kan. Nah, padahal itu nilainya positif. Agar apa? Agar anak-anak bisa duduk di tempatnya dengan tertib, ya kan, tidak duduk lesehan, ya kan. Kalau duduk lesehan terus-menerus kan capek, ya enggak.
bisa saja kakinya kram ya kan dan sebagainya gitu. Terus bagaimana pendidikan itu bisa mempengaruhi kebudayaan? Ternyata teman-teman semuanya, pendidikan itu adalah sarana ataupun media yang membawa kebudayaan itu bisa terus berkembang. Teman-teman tahu nggak kenapa wayang itu jarang diminati oleh anak-anak muda zaman sekarang? Ya kan? Karena tidak ada yang mengajarkannya, karena tidak ada yang memberikan gambaran bahwasanya wayang itu merupakan kebudayaan kita, harus kita lestarikan, harus kita jaga gitu. Tapi bagi anak muda ketertarikannya bukan mengarah ke sana, sehingga wayang itu banyak sekali yang generasi penerusnya itu sangat jarang, ya, tidak bisa diteruskan. Terus habis itu ketika ada nonton wayang ya, kalau misalkan ada pagelaran wayang, coba teman-teman amati, yang nonton ada anak mudanya nggak? Jarang ya, rata-rata orang tua semua gitu. Itulah adalah salah satu bagaimana pendidikan itu seharusnya bisa menjadi media untuk menyebarluaskan informasi kebudayaan-kebudayaan gitu, melalui bahasa, tutur bahasa. Habis gitu kalau teman-teman pahami ya, di dalam muatan lokal suatu sekolah ya kan pasti ada muatan lokal bahasa daerah, ya enggak? Ataupun kebudayaan daerah. Contoh di Jakarta ada tarian Betawi, ya. Kalau di daerah Sunda ada bahasa Sunda, kalau di daerah Jawa ada bahasa Jawa dan sebagainya. Nah, muatan-muatan lokal tadi itu diperuntukkan agar kebudayaan ataupun bahasa-bahasa daerah itu tidak punah. Dengan apa? Dengan melalui pendidikan gitu. Karena kalau tanpa pendidikan budaya itu bisa hilang, bisa punah. Karena nggak diajarkan. Karena nggak ditularkan, karena nggak diwariskan, gitu, seperti itu. Oke, kita lanjut kepada implikasi kebudayaan dalam pendidikan, ya. Seperti tadi yang saya jelaskan, bahwasanya yang namanya pendidikan itu sedikit banyak terpengaruh oleh kebudayaan, gaya kita berpakaian, ya. Terus gaya kita mengajar. Dulu ketika mengajar itu, kalau zaman tahun 90-an 2000-an ya, kita masih memakai yang namanya kapur tulis, ya kan. Terus tiba-tiba ada penelitian yang mengatakan bahwasanya kalau kapur tulis itu membuat nafas sesak ya, debunya dan sebagainya. Terus akhirnya diganti ke yang namanya memakai whiteboard dengan menggunakan spidol, ya kan. Nah, itu kebudayaan sebenarnya teman-teman, ya kan. Dan mempengaruhi yang namanya pendidikan, cara kita mengajar, cara berbahasa kita, ya kan. Itu juga salah satu unsur dari kebudayaan yang mempengaruhi pendidikan gitu. Dan yang terakhir, ada dampak positif dan negatif. Seperti tadi yang saya jelaskan, kadangkala ada masyarakat yang merespon bahwasanya yang namanya kebudayaan itu memberikan dampak negatif terhadap pendidikan. Contohnya apa? Zoom, adanya Zoom, ya. Mereka mengatakan, ada yang tim yang mengatakan bahwasanya kalau Zoom itu memberikan kefleksibelan dalam mengajar, ya kan. Tapi ada dampak negatifnya. Contohnya apa? Interaksi berkurang, ya kan? Tatap muka juga berkurang, ya kan? Bagaimana feel mengajar seperti di kelas saat ini juga berkurang, ya kan? Itu ada dampak negatif dari perubahan kebudayaan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Kita lanjutkan seperti tadi yang saya jelaskan, ada faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal, komunikasi, ya kan? Jadi komunikasi itu bisa merubah bagaimana gaya bahasa kita dalam merespon orang lain, ya kan? Kalau teman-teman mengenal yang namanya bahasa tongkrongan, ya kan? Bahasa tongkrongan anak Jaksel, ya kan? Bahasa tongkrongannya anak DKI Jakarta, terus tiba-tiba teman-teman semuanya nanti ketika lebaran pulang kampung ke daerah, maka ketika teman-teman menggunakan bahasa tongkrongan kalian untuk main sama anak di desa, cocok nggak? Matching nggak? Nggak matching kan? Bahkan teman-teman bisa jadi agen perubahan loh, untuk bisa mengenalkan bahasa tongkrongan kalian kepada anak-anak daerah gitu. Atau bahkan anak-anak daerah yang mempengaruhi bahasa tongkrongan kalian gitu, ya kan. Contoh teman-teman mau menggunakan bahasa tongkrongan kalian di DKI Jakarta ke daerah Surabaya misalkan, pasti nggak matching gitu. Tapi teman-teman mungkin bisa mengadopsi sepatah dua patah kata untuk bisa kalian bawa di tongkrongan kalian gitu, ya kan. Lalu ada faktor internal yang lain, yaitu perubahan jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk itu semakin padat, semakin ramai di suatu daerah,
masyarakat itu pasti akan gerah, pasti akan merasa kayak, oh saya kayaknya nggak cocok di sini. Kenapa nggak cocok? Nggak cocoknya adalah ketika misalkan dia menyadari kalau ternyata semakin banyaknya jumlah penduduk di suatu tempat, itu semakin akan berkurang lapangan pencaharian mereka, ya. Pekerjaan mereka berkurang, sehingga yang terjadi adalah mereka harus bermigrasi. Ketika mereka bermigrasi, mereka harus melakukan yang namanya adaptasi, gitu. Tahu nggak teman-teman? Yang menyebabkan manusia itu bisa bertahan hidup sampai sekarang itu adalah adaptasi, ya kan? Dia bisa beradaptasi di lingkungan yang dingin, dia bisa beradaptasi di lingkungan yang tropis, dan dia bisa beradaptasi di lingkungan manapun, ya kan? Itu adalah adaptasi gitu. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan teknologi gitu. Lalu yang ketiga, ada penemuan baru. Nah, tadi seperti yang sempat saya singgung ya, penemuan-penemuan baru. Ketika adanya zamannya wabah Covid, ya. Kira-kira pertanyaannya adalah kenapa teman-teman semuanya masih bisa bertahan sampai sekarang? Karena adaptasi, karena ada penemuan baru berupa vaksin. Nah, vaksin itu adalah salah satu bentuk perubahan sosial dari internal yang membuat kita sebagai manusia itu agar tidak punah. Gitu. Ketika misalkan Indonesia dilanda kekeringan selama 6 bulan, gitu. Kita masih bisa bertahan, ya kan? Karena apa? Karena ada penemuan baru, karena ada yang namanya adaptasi, ya. Lalu yang terakhir terjadinya konflik atau revolusi, ya kan? Jadi teman-teman semuanya nih, Indonesia ini dikenal sebagai negara yang sangat luas, banyak sekali adat, banyak sekali bahasa, banyak sekali budaya, gitu. Dan itu rawan konflik. Seperti yang teman-teman ketahui di sejarah ke belakang ya, ada konflik Sampit, konflik Papua, konflik Aceh, ya kan, GAM dan sebagainya, ya kan. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana faktor internal itu bisa merubah perubahan sosial. Gitu. Masyarakat bisa saja pergi dari daerah-daerah yang rawan konflik, ya, menemukan daerah-daerah yang baru, gitu, beradaptasi di sana. Gitu. Karena apa? Karena adanya konflik-konflik ini. Dan konflik itu kalau saya boleh berkata itu banyak sekali mudorotnya daripada manfaatnya, gitu. Oke, baik teman-teman, saya minta kita coba membagi dua kubu ya, kubu yang kiri saya dan kubu yang kanan saya terkait dengan perubahan kebijakan, ya kan. Jadi saya minta teman-teman kubu yang kiri menjadi tim yang kontra dan kubu yang kanan menjadi tim yang pro, ya kan. Nah, silakan teman-teman semuanya, kebijakan yang saya coba berikan kepada teman-teman adalah terkait dengan wacana kementerian untuk menghapuskan skripsi sebagai syarat kelulusan. Terkait wacana kementerian yang menghapuskan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan. Oke, nah silakan saya beri waktu sekitar 5 menit untuk teman-teman semuanya mendiskusikannya dan kita bisa FGD bareng-bareng. Oke, silakan. Oke, baik teman-teman, diskusi sudah selesai. Silakan tim pro bisa mengungkapkan pendapatnya untuk kebijakan tadi. Baik, izin menyampaikan pendapat Pak, perwakilan dari tim pro sesuai hasil FGD tadi kami menganggap bahwa ini tuh sebuah keputusan yang harus disetujui. Mengapa? Karena dengan diadakannya pilihan-pilihan lain berupa opsi syarat kelulusan selain skripsi, yaitu kayak semisal hasil penelitian dan prototipe dan sebagainya, itu mendukung sebuah kreativitas seperti yang tadi sudah disampaikan oleh materi Bapak. Jadi ini sebenarnya juga berkaitan dengan perubahan sosial dan sosial, kebudayaan dan pendidikan yang berupa inovasi yang sebenarnya memang harus didukung dan harus disupport secara matang. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih dari tim pro. Selanjutnya kita beranjak ke tim kontra. Silakan. Oke. Di sini saya Rafli ingin mewakilkan dari tim kontra. Kenapa kita tidak mendukung dengan penghapusan skripsi sebagai syarat kelulusan? Karena skripsi itu dapat menjadi cikal bakal untuk penelitian lebih lanjut atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga penghapusan skripsi dapat mengurangi kontribusi mahasiswa dalam menghasilkan karya ilmiah yang dapat mendorong kemajuan ilmu. Begitu saja, Pak. Oke, baik, terima kasih dari tim kontra. Oke. Baik, itu tadi ya untuk masalah FGD kita pada hari ini. Jadi untuk keseluruhan materi
Kira-kira teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan? Oke, Nurul dulu silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah. Di sini ingin bertanya, tadi Bapak sudah menjelaskan berkaitan dengan perubahan, ada yang positif, ada yang negatif gitu Kak. Pak, berkaitan dengan kebijakan juga yang tadi di FGD disebutkan bahwa itu akan berdampak positif atau negatif sih gitu kan. Nah, tim Pro juga tadi menyampaikan bahwa hal tersebut positif karena menyatakan bahwa itu adalah sebuah kreativitas mahasiswa gitu Pak. Nah, menurut saya jika ada mahasiswa yang tidak mendukung adanya perubahan positif tersebut gimana Pak? Dan bagaimana cara kita menanggapi perubahan tersebut gitu Pak? Oke, baik, terima kasih. Yang selanjutnya silakan ada yang menanyakan lagi. Saya, Oke, boleh. baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Febriani. Di sini saya mau bertanya mengenai materi yang telah Bapak sampaikan. Tadi Bapak menyatakan kalau misalkan pendidikan sama perubahan sosial budaya itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, seperti yang kita tahu kan di Indonesia sendiri ini sudah berkali-kali merubah atau melakukan pergantian pada kurikulum. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah perubahan sosial budaya ini menjadi salah satu alasan atas pergantian kurikulum tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke. Baik, teman-teman, saya jawab satu persatu ya, tapi secara langsung semoga saja bisa saling berkaitan. Jadi, yang namanya perubahan kurikulum, kalau teman-teman selalu mendengarkan kata di sosial media ya, ganti menteri, ganti kurikulum gitu kan. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu sebenarnya, ya kan? Jadi pergantian kurikulum itu adalah sebuah respon dari pemerintah yang selaku pembuat kebijakan untuk bisa merespon adanya yang namanya perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan, ya kan? Contohnya misalkan pemerintah sedang menggalakkan yang namanya Merdeka Belajar ataupun kurikulum merdeka gitu. Karena pemerintah melihat bahwasanya banyak sekali anak-anak mahasiswa itu yang dia itu terkurung dalam satu prodi doang gitu, atau satu jurusan doang gitu. Padahal secara minat, bakat, skill ataupun kemampuan dia bisa lintas prodi ataupun lintas jurusan. Maka diadakanlah kurikulum merdeka dan Merdeka Belajar sehingga mereka bisa secara efektif belajar di tempat-tempat yang lain yang itu sesuai dengan minat dan bakatnya ataupun passionnya gitu, ya kan. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana kenapa pemerintah menggalakkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka gitu. Lalu pertanyaan Nurul sama Sauki tadi agak saling berhubungan ya, bagaimana sikap sebagai mahasiswa gitu. Jadi teman-teman semuanya sebagai anak-anak yang beruntung kuliah di perguruan tinggi, terus ketika teman-teman dihadapkan yang namanya perubahan, yang saat itu teman-teman masih belum tahu apakah perubahan ini akan bisa berdampak positif ataupun negatif terhadap saya, keluarga saya, kehidupan saya ataupun masa depan saya, maka teman-teman harus menggunakan analisis gitu. Analisis sederhana bisa SWOT ya, strength, weakness, opportunity, terus apa lagi? Opportunity ya, dan threat ya kan. Nah, itu juga salah satu bentuk teman-teman sebagai mahasiswa yang punya kemampuan analisa yang mendalam bisa menganalisa apakah perubahan tadi baik untuk saya ataupun tidak baik untuk saya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan teman-teman, saya persilakan di minggu depan mempelajari, silakan mencari ya per kelompok, mencari perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang itu bisa memengaruhi pendidikan yang mungkin bisa di kelas ataupun secara umum gitu, ataupun sampai ke taraf kebijakan gitu. Silakan dicari ya kan, besok kita diskusikan bersama-sama. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih semuanya. Bisa kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.